Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Andika, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Koneksi antar materi pada modul 1.4 ini, di mana pada modul 1.1 kita sudah mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, dilanjutkan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, lalu di modul 1.3 adalah visi guru penggerak, dan untuk modul 1.4 ini budaya positif, di mana kita melihat kembali tentang budaya positif yang ada di sekolah dan budaya positif yang memang harus ditingkatkan dan harus dilaksanakan di sekolah masing-masing. Koneksi seperti biasa pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus melihat diri kita dengan kodrat zaman dan kodrat alam, keadaan dan rekon atau ada continue, convergent dan consensus, serta tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu dilanjutkan dengan budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa, sehingga menciptakan karya psikomotor. Lalu ada teori konvergenti, seorang anak yang lahir ke dunia seperti selembar kertas yang sudah terisi penuh akan tetapi masih buram, sehingga pendidiklah yang akan menuliskan atau memberikan pencerahan kepada anak tersebut. Anak bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Akan tetapi kertas itu sudah terisi dengan tulisan atau gambar yang masih buram. Tugas kita untuk memperjelas bagian-bagian positif dari gambar dan tulisan itu. Nah, di anak bukan tabula rasa ini, saya rasa pendidik atau kita sebagai pendidik yang memang harus memberikan bagian-bagian positif, memberikan coretan atau gambaran yang positif kepada anak-anak atau peserta didik kita. Untuk kodrat keadaan sendiri terbagi kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita sebagai pendidik pada masa ini harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman agar prinsip perubahan dengan budaya kita itu ada continue, convergent, dan konsensusnya itu dapat berjalan dengan baik. Untuk kodrat keadaan sendiri terbagi kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita sebagai pendidik pada masa ini harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman agar prinsip perubahan dengan budaya kita itu ada continue, convergent, dan konsensusnya itu dapat. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga cukup unik ya, di mana trapesium usia dijelaskan kita mengenal kembali apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan untuk di selanjutnya dengan usia-usia yang sudah ada di trapesium usia ini. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga cukup unik ya, di mana trapesium usia dijelaskan kita mengenal kembali apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan untuk di selanjutnya dengan usia-usia yang sudah ada di trapesium usia ini. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga cukup unik ya, di mana trapesium usia dijelaskan kita mengenal kembali apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan untuk di selanjutnya dengan usia-usia yang sudah ada di trapesium usia ini. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara juga cukup unik, di mana selisih antar peristiwa A dan saat ini adalah 4 tahun, usia saat ini selisih waktu peristiwa B saat ini ada 28 tahun, di mana ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang menitik beratkan di mana kodrat zaman dan kodrat alam, di mana selisih antar peristiwa A dan saat ini adalah 4
tahun, usia saat ini selisih waktu peristiwa B. Saat ini ada 28 tahun, di mana ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang menitik beratkan di mana kodrat zaman dan kodrat alam. Selanjutnya, peran guru penggerak. Peran guru penggerak sendiri, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah, sangatlah penting untuk membawa perubahan, di mana sebagai pemimpin pembelajaran kepada siswa, coach sebagai guru lain, berbagi praktik baik kepada guru lain juga, mendorong kolaborasi. Sebagai guru penggerak kita harus mendorong kegiatan kolaborasi baik kepada peserta didik maupun kepada rekan pendidik kita, kemajuan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, di mana kita coba membuat komunitas-komunitas yang memang bisa saling bertukar, saling berkolaborasi di antara pendidik atau rekan guru kita. Selanjutnya, peran guru penggerak. Peran guru penggerak sendiri, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah, sangatlah penting untuk membawa perubahan, di mana sebagai pemimpin pembelajaran kepada siswa, coach sebagai. Dilanjutkan dengan metode ATAP. ATAP sendiri terdiri dari A aset, T tantangan, A aksi, dan P itu adalah pembelajaran. Dilanjutkan dengan metode ATAP. ATAP sendiri terdiri dari A aset, T tantangan, A aksi, dan P itu adalah pembelajaran. Dilanjutkan dengan metode ATAP. ATAP sendiri terdiri dari A aset, T tantangan, A aksi, dan P itu adalah pembelajaran. Dilanjutkan dengan metode ATAP. ATAP sendiri terdiri dari A aset, T tantangan, A aksi, dan P itu adalah pembelajaran. Dilanjutkan dengan metode ATAP. ATAP sendiri terdiri dari A aset, T tantangan, A aksi, dan P. Inquiry apresiatif adalah landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menentukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Atau dengan kata lain, manajemen perubahan secara kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Inquiry apresiatif diterjemahkan dalam metode Bagja, di mana buat pertanyaan, ambil pembelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Pada Bagja ini kita sudah mempelajari di apa yang harus kita lakukan dan pertanyaan apa yang muncul, lalu ambil pembelajarannya, gali mimpinya, jabarkan rencananya, barulah atur eksekusi. Inquiry apresiatif diterjemahkan dalam metode Bagja, di mana buat pertanyaan, ambil pembelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Pada Bagja ini kita sudah mempelajari di apa yang harus kita lakukan dan pertanyaan apa yang muncul, lalu ambil pembelajarannya, gali mimpinya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, Dr. William James, dalam corporate theory yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi ya. Choice theory, miskonsepsinya bahwa memang benar kita selalu berpikiran guru itu harus mengontrol murid, pada nyatanya tidak ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat juga itu hanyalah miskonsepsi. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah sangat dihindari kita sebagai pendidik. Paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol tersebut adalah menurut Stephen Covey mengingatkan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas, di mana di sini ada stimulus respon dan teori kontrol yang memang sudah dijelaskan. Paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol tersebut adalah menurut Stephen Covey
mengingatkan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Pada modul ini juga, saya mempelajari makna dan kata disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah mardika iku jawara nora munglangsing pangerai ning kuat kuasa amaridi priangan. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pada modul ini juga saya mempelajari makna dan kata disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita. Terdapat nilai-nilai kebajikan yang Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gonson berpendapat nilai-nilai kebajikan universal sendiri telah diperkenalkan di modul 1.2, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai merupakan apa yang besar dari sikap dan perilaku kita. Akan nilai-nilai merupakan pondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Terdapat nilai-nilai kebajikan yang Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gonson berpendapat nilai-nilai kebajikan universal sendiri telah diperkenalkan di modul 1.2, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai merupakan apa yang besar dari sikap dan perilaku kita. Akan nilai-nilai merupakan pada nilai kebajikan ini yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya adalah berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, belajar. Pada nilai kebajikan ini yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya adalah berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, belajar. Pada nilai kebajikan ini yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya adalah berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global. 3. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri. Jadi pada saat pembelajaran memang kita jangan sampai memberikan suatu pertanyaan atau tugas dengan diiming-imingi oleh hadiah yang nantinya akan bertujuan atau motivasinya hanya ingin mendapat hadiah, seperti ditunjukkan pada poin kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. 3. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri. Jadi pada saat pembelajaran memang kita jangan sampai memberikan suatu pertanyaan atau tugas dengan diiming-imingi oleh hadiah yang nantinya akan bertujuan atau motivasinya hanya ingin mendapat hadiah, seperti ditunjukkan pada poin kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. 3. Hukum, konstitusi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Pada bagian ini kita gali kembali kepada peserta didik kita, bagaimana dia merasa bersalah dan apa kesadaran atas kesalahan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Selain baik dilakukan, bahwa restitusi ini sangatlah baik karena peserta didik akan mencari solusi dari masalah yang mereka temui.
Hukum, konstitusi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Pada bagian ini kita gali kembali kepada peserta didik kita bagaimana dia merasa bersalah dan apa kesadaran atas kesalahannya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Selain baik dilakukan, bahwa restitusi ini sangatlah baik karena peserta didik akan mencari solusi dari masalah yang mereka temui. Hukum, konstitusi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang di dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian perintah atau peraturan. Nah, dari keyakinan kelas, setiap sekolah harus membentuknya atau membuat keyakinan-keyakinan kelas agar peserta didik bisa lebih terarah dan melaksanakan kedisiplinan. Keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang di dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian perintah atau peraturan. Nah, dari keyakinan kelas, setiap sekolah harus membentuknya atau membuat keyakinan-keyakinan kelas agar peserta didik bisa lebih terarah dan melaksanakan kedisiplinan. Keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan. Tahapan menciptakan program kebajikan. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi, setiap kelas atau guru dengan murid membuat dari daftar-daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda, curah pendapat dengan kelompok. Jadi kita bertukar pendapat atau berkolaborasi tentang kebajikan apa yang ingin dijadikan perhatian utama. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dengan kelompok utama. Jadi setelah itu langkahnya adalah kita sempurnakan kembali tentang daftar kebajikan yang telah kita buatlah poster atau buat di media sosial keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pembuatan poster atau memuat di media sosial ini agar informasi dapat menyeluruh. Tahapan menciptakan program kebajikan. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi setiap kelas atau guru dengan murid membuat dari daftar-daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian. Pada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Pada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Media yang dapat digunakan dalam pembuatan keyakinan kelas. Pada pembuatan keyakinan kelas ini, guru harus membentuk kelompok di setiap kelasnya dan mereka sendiri yang menentukan keyakinan kelas apa yang ingin mereka buat atau muat di setiap kelasnya. Media yang dapat digunakan dalam pembuatan keyakinan kelas. Pada pembuatan keyakinan kelas ini, guru harus membentuk kelompok di setiap kelasnya dan mereka sendiri yang menentukan keyakinan kelas apa yang ingin mereka buat atau muat di setiap kelasnya.
Media yang dapat digunakan dalam pembuatan keyakinan kelas. Pada pembuatan keyakinan kelas ini, guru harus membentuk kelompok di setiap kelas. Pada modul 1.4 ini juga, saya mempelajari bagaimana kita melihat suatu permasalahan yang terjadi pada murid dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William, 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Pada modul 1.4 ini juga, saya mempelajari bagaimana kita melihat suatu permasalahan yang terjadi pada murid dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William, 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Pada modul 1.4 ini juga, saya mempelajari bagaimana kita melihat 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sendiri menurut saya pada modul 1.4 ini sangat bagus sekali dan memberikan ilmu pengetahuan baru kepada saya maupun kepada calon pengguru penggerak lainnya, karena dengan mengetahui 5 posisi kontrol menurut Dr. William ini kita akan lebih bisa mengatur dan melihat tentang diri kita sendiri atau bercermin tentang diri kita sendiri agar lebih baik dengan menempatkan posisi kontrol yang memang pas di sekolah kita. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sendiri menurut saya pada modul 1.4 ini sangat bagus sekali dan memberikan ilmu pengetahuan baru kepada saya maupun kepada calon pengguru penggerak lainnya, karena dengan mengetahui 5 posisi kontrol menurut Dr. William ini kita akan lebih bisa mengatur dan melihat tentang diri kita sendiri atau bercermin tentang diri kita sendiri agar lebih baik dengan menempatkan posisi kontrol yang memang pas di sekolah kita. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sendiri menurut saya pada modul 1.4 ini sangat bagus sekali dan memberikan ilmu pengetahuan baru kepada saya maupun kepada calon pengguru penggerak lainnya, karena dengan mengetahui 5 posisi kontrol menurut Dr. William ini kita akan lebih bisa mengatur dan melihat tentang diri kita sendiri atau bercermin tentang diri kita sendiri agar lebih baik dengan menempatkan posisi kontrol yang memang pas di sekolah kita. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sendiri menurut saya pada modul 1.4 ini sangat bagus sekali dan memberikan ilmu pengetahuan baru kepada saya maupun kepada calon pengguru penggerak lainnya, karena dengan mengetahui 5 posisi kontrol menurut Dr. William ini kita akan lebih bisa mengatur dan melihat tentang diri kita sendiri atau bercermin tentang diri kita sendiri agar lebih baik dengan menempatkan posisi kontrol yang memang pas di sekolah kita. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sendiri menurut saya pada modul 1.4 ini sangat bagus sekali dan memberikan ilmu pengetahuan baru kepada saya maupun kepada calon pengguru penggerak lainnya, karena dengan mengetahui 5 posisi kontrol menurut Dr. William ini kita akan lebih bisa mengatur dan melihat tentang diri kita sendiri atau bercermin tentang diri kita sendiri agar lebih baik dengan menempatkan posisi kontrol yang memang pas di sekolah kita. 5. Pada tabel di sini dijelaskan bahwa motivasi esensial dan motivasi intrinsik, di mana guru harus menghargai atau merujuk, menyindir. Jangan sampai kita memberikan hukuman yang memang tidak diperlukan atau membuat murid untuk merasa bersalah. Kita harus sebagai manajer yang baik sehingga bisa mengelola dan menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Pada tabel di sini dijelaskan bahwa motivasi esensial dan motivasi intrinsik, di mana guru harus menghargai atau merujuk, menyindir. Jangan sampai kita memberikan hukuman yang memang tidak diperlukan atau membuat murid untuk merasa bersalah. Kita harus sebagai manajer yang baik sehingga bisa mengelola dan menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Pada tabel di sini dijelaskan bahwa motivasi esensial dan motivasi intrinsik, di mana guru harus menghargai atau merujuk, menyindir. Jangan sampai kita memberikan segitiga restitusi. Menurut saya segitiga restitusi ini memang sangat memberikan pengetahuan dan ilmu yang sangat bagus, terutama saya di bidang kesiswaan,
di sekolah dengan menghadapi peserta didik atau murid yang memang memiliki masalah, menerapkan segitiga restitusi ini cukup baik dan cukup berjalan dengan lancar sehingga peserta didik yang memiliki masalah akan lebih terarah dan bisa mengatasi masalahnya sendiri. Segitiga restitusi, menurut saya segitiga restitusi ini memang sangat memberikan pengetahuan dan ilmu yang sangat bagus, terutama saya di bidang kesiswaan, di sekolah dengan menghadapi peserta didik atau murid yang memang memiliki masalah, menerapkan segitiga restitusi ini cukup baik dan cukup berjalan dengan lancar sehingga peserta didik yang memiliki masalah akan lebih terarah dan bisa mengatasi masalahnya sendiri. Segitiga restitusi, menurut saya segitiga restitusi ini memang sangat memberikan pengetahuan dan ilmu yang sangat bagus, terutama saya di bidang kesiswaan, di sekolah dengan menghadapi peserta didik atau murid yang memang memiliki masalah, menerapkan segitiga restitusi ini cukup baik dan cukup berjalan dengan lancar sehingga peserta didik yang memiliki masalah akan lebih terarah dan bisa mengatasi masalahnya sendiri. Segitiga restitusi, menurut saya segitiga restitusi ini memang sangat memberikan pengetahuan dan ilmu yang sangat bagus, terutama saya di bidang kesiswaan, di sekolah dengan menghadapi peserta didik atau murid yang memang memiliki masalah, menerapkan segitiga restitusi ini cukup baik dan cukup berjalan dengan lancar sehingga peserta didik yang memiliki masalah akan lebih terarah dan bisa mengatasi masalahnya sendiri. Segitiga restitusi, menurut saya segitiga restitusi ini memang sangat memberikan pengetahuan dan ilmu yang sangat bagus, terutama saya di bidang kesiswaan, di sekolah dengan menghadapi peserta didik atau murid yang memang memiliki masalah, menerapkan segitiga restitusi ini cukup baik dan cukup berjalan dengan lancar sehingga peserta didik yang memiliki masalah akan lebih terarah dan bisa mengatasi masalahnya sendiri. Segitiga restitusi, menurut saya segitiga restitusi ini memang sangat memberikan pengetahuan dan ilmu yang sangat bagus, terutama saya di bidang kesiswaan, di sekolah dengan menghadapi peserta didik atau murid yang memang memiliki masalah, menerapkan segitiga restitusi ini cukup baik dan cukup berjalan dengan lancar sehingga peserta didik yang memiliki masalah akan lebih terarah dan bisa mengatasi masalahnya sendiri. Segitiga restitusi, menurut saya segitiga restitusi ini memang sangat memberikan pengetahuan dan ilmu yang sangat bagus, terutama saya di bidang kesiswaan, di sekolah dengan menghadapi peserta didik atau murid yang memang memiliki masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian tentang koneksi antar materi di modul 1.4. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian tentang koneksi antar materi di modul 1.4. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian tentang koneksi antar materi di modul 1.4. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian tentang koneksi antar materi di modul 1.4. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian tentang koneksi antar materi di modul 1.4. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian tentang koneksi antar materi di modul 1.4. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian tentang koneksi antar materi di modul 1.4. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian tentang koneksi antar materi di modul 1.4. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian tentang koneksi antar materi di modul 1.4. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian tentang koneksi antar materi